Izinkan saya memperkenalkan pembicara pertama kali ini, yakni Dr. Cokro Bagus Jaya Lesmana SP. Om Swastiastu, Dr. Cok. Om Swastiastu, Ya, mereka. mohon izin membacakan kurikulum vitae beliau sangat luar biasa. Jadi S1 beliau tempuh di Universitas Wijayakusuma, spesialis kedokteran jiwa beliau tempuh di Universitas Udayana, kemudian beliau mengambil SP2 di Kolegium Psikiatri Indonesia, kemudian melanjutkan S2 di Universitas Indonesia dan S3 di Universitas Udayana. Beliau aktif meneliti dan menulis jurnal ilmiah dan telah mempublikasi 2 buah buku yang berjudul Bincang Psikiater dan Biarkan Anak Berkembang Wajar. Beliau juga mematenkan 1 buah karyanya di HAKI dengan judul Spiritual Hypnosis Assisted Therapy menurunkan gejala klinis postpartum stress, post-traumatic stress, interleukin 6, dan kadar kortisol. Jadi walaupun usia beliau masih muda, namun beliau kaya akan penghargaan, diantaranya Best Oral Communication, Young Investigator Travel Award dari Australian Schizophrenia, International Fellow dari American Psychiatric Association, dan ini yang menurut saya paling keren, Satya Lencana Karya Satya 10 tahun dari Bapak Presiden Jokowi Republik Indonesia tahun 2018. Kepada Dr. Cokro Bagus Jaya Lesmana SPKJ, waktu kami silahkan. Baik, terima kasih Dr. Eka selaku moderator atas perkenalannya. Pagi hari ini adalah suatu kehormatan untuk bisa berbagi dan membicarakan tentang hipnoterapi dalam praktek kedokteran. Yang terhormat juga Bapak Adi Gunawan yang sudah memberikan kesempatan untuk kami yang di Bali, dan juga Dr. Oka Negara yang sudah juga menghubungi dari Fakultas Kedokteran untuk memberikan kesempatan berbicara di forum yang terhormat ini. Perkenankan saya men-share materi. Apakah sudah terlihat nih materinya, mereka? Sudah. Iya. Jadi pagi hari ini kita akan berbicara tentang hipnoterapi dalam praktek kedokteran. Kalau kita berbicara tentang hipnoterapi, maka belakangan ini tidak akan terlepas dari apa yang menjadi persepsi di masyarakat dan apa yang kita sehari-hari lihat. Ada yang menganggap bahwa hipnosis itu bagian dari tindakan kriminal yang dengan mudah mendatangkan uang. Ada yang menganggap bahwa hipnosis itu adalah bagian yang dipertontonkan di TV sebagai sebuah komedi maupun tontonan reality show. Bahkan ada yang menganggap ini perlu dipelajari dengan singkat untuk bisa menidurkan orang-orang saja. Nah, berbagai pandangan ini tentu mempengaruhi bagi kita yang memang ingin memberikan hipnosis itu sebagai sebuah terapi. Karena tidak jarang akan ada stigma atau pemikiran negatif dari orang-orang yang ingin mendapatkan terapi tersebut atau ingin memberikan terapi tersebut. Tetapi kalau kita lihat sejarah hipnosis itu, hipnosis bukanlah barang baru. Hipnosis itu pertama kali diperkenalkan sebenarnya di abad 18. Meskipun kata hipnosis itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti dewa tidur atau mimpi. Tapi pada prakteknya, hipnosis itu tidak melibatkan tidur sebenarnya. Di abad 18, Franz Anton Mesmer mengenalkan teori animal magnetism yang pertama atau mesmerism. Di teori ini beliau melihat bahwa ada elemen yang saat itu dianggap magnet dari baik manusia maupun tumbuh-tumbuhan, benda lain yang bisa saling berhubungan untuk melakukan sebuah terapi. Tapi kemudian didiskreditkan oleh Benjamin Franklin karena dianggap itu tidak benar, hanya manipulasi belaka. Tapi kemudian James Braid, seorang ahli bedah dari Skotlandia, mencoba mengikis stigma tersebut atau pandangan negatif tersebut dengan mulai memperkenalkan dengan istilah neurohipnosis, sehingga tidak ada mesmerism, yang kemudian mulai digunakan sebagai terapi untuk histeria oleh Jean Martin Charcot, Pierre Janet, bahkan Sigmund Freud dan Joseph Breuer pun menggunakan itu. Sehingga kemudian hipnosis berkembang di dunia modern ini. Tahun 20 di Yale University mulai diperkenalkan, mempelajari hal tersebut. Kemudian tahun 60 ada standar untuk menilai
orang yang memang punya kecenderungan terhipnosis, ada standar scales-nya di Stanford University. Dan ternyata hipnosis itu tidak hanya melulu milik orang asing atau di negara barat. Sama seperti pandangan bahwa gravitasi itu tidak ada ketika Newton melempar apelnya, tetapi sudah ada sejak lama dan ada di mana-mana. Demikian juga dengan hipnosis ini. Sehingga tahun 94 di Udayana sendiri dikembangkan spiritual hypnosis assisted therapy untuk melihat konsep bahwa secara budaya pendekatan memiliki arti berbeda ketika mengembangkan hipnosis itu. Dan dalam perkembangan akademiknya, secara ilmiah memang dianggap sulit dikembangkan karena seperti tadi saya sampaikan, ada pandangan yang membuat hal-hal tersebut menjadi skeptis di masyarakat, dianggap mind control, terkait dengan mistik, dan sebagainya. Tetapi kita bersyukur bahwa teknologi neuroscience sekarang memberikan ruang yang berbeda dengan adanya EEG, neuroimaging, cognitive neuroscience, sehingga memberikan pemahaman yang berbeda dan ruang untuk penelitian bagi hipnosis itu sendiri. Tahun 55 pertama kali masuk ke dunia medis yang di-endorse oleh British Medical Society, dan kemudian tahun 58 Amerika mengikuti jejak di Inggris dengan mengeluarkan American Journal of Clinical Hypnosis dan mengendorse pertama kali untuk diajarkan di kedokteran dan kedokteran gigi. Jadi American Journal of Clinical Hypnosis merupakan jurnal tertua untuk clinical hypnosis. Kemudian tahun 73 baru dunia internasional mengadopsi untuk diteliti di berbagai belahan dunia. Dan kita di Fakultas Kedokteran, kami di Fakultas Kedokteran Udayana sejak tahun 2013 sudah mulai mengajarkan di mahasiswa S1 masuk dalam blok alternative treatment. Sehingga mahasiswa kita, calon-calon dokter tidak asing dan bahkan memiliki pilihan ketika mereka mencoba untuk memberikan terapi bagi pasien-pasiennya. Dan bersyukur tahun 2009 apa yang dikembangkan sebelumnya di Udayana University oleh Prof. Suryani diterima di jurnal tertua Clinical Hypnosis, American Journal of Clinical Hypnosis, dengan metode Spiritual Hypnosis Assisted Treatment bagi anak-anak korban bom Bali kedua. Jadi kami merasa berbangga karena bisa membawa Udayana memiliki model hipnosis yang unik dalam penanganan sebuah kondisi gangguan kejiwaan. Kemudian tahun 2010 kami munculkan modulnya di jurnal Spirituality in Mental Health, bahwa ini bisa menjadi selain penanganan juga untuk pencegahan gangguan jiwa. Ketika kita berbicara nanti masalah spirit ini, yang memang di dunia medis belum sepenuhnya menerima. Tetapi dalam perjalanan tentu ada akan waktu dan istilah yang tepat untuk mendeskripsikan hal ini. Dan seperti tadi Dr. Eka katakan, kami pun memasukkan sebagai haki spiritual hypnosis ini, sehingga ada karya dari Universitas Udayana yang menjadi ciri dalam pengembangan hipnosis nantinya untuk kedepannya tentunya. Sehingga kita punya model yang bisa kita banggakan, tidak hanya menerima atau mengadopsi apa yang ada di Barat, tapi kita bisa memunculkan dari keunikan lokal. Yang menarik adalah karena kita memasukkan elemen spirit di sini. Selama ini orang melihat hanya mind body saja. Konsep spirit belum sepenuhnya diterima, padahal secara budaya ini adalah bagian dari apa yang dilakukan oleh masyarakat kita. Roh, atma, atau apalah namanya. Bahkan di lagu kebangsaan kita pun kita menyebutkan bangunlah jiwanya. Jiwa sebagai elemen spirit, bukan hanya mental saja. Dan ternyata ilmuwan di Amerika pun mulai meneliti sejak tahun 2010 bahwa spirit itu mungkin dianggap sebagai dark energy dari brain atau otak. Karena mereka belum bisa mengidentifikasi dengan jelas, teknologi juga belum cukup memadai untuk membuat atau memetakan di mana spirit itu berada. Hal lain yang perlu juga kita perhatikan ketika melakukan suatu hipnoterapi adalah hypnotizability.
artinya kemampuan orang ataupun kapasitas orang untuk terhipnosis. Kita melihat di sini ada 4 poin yang menjadi perhatian, yaitu kapasitas untuk menyerap, keterbukaan untuk sebuah pengalaman, kerentanan fantasi, dan fleksibilitas kognitif. Sehingga ini juga membuat dalam melakukan terapi ini tidak ada istilah one size fits all. Artinya bukan berarti semua orang bisa terhipnosis. Ada yang punya kecenderungan lebih baik, ada yang punya kecenderungan rendah untuk terhipnosis. Ini bisa kita lihat kalau kami di psikiatri meneliti bahwa di akses 1 gangguan yang berhubungan dengan klinis, ada yang memang punya kecenderungan tinggi untuk terhipnosis, ada yang rendah. Misalnya yang paling rendah skizofrenia tentunya, gangguan jiwa yang paling berat. Itu punya hypnotizability yang rendah. Tapi berbeda dengan mereka yang PTSD atau mengalami disosiasi, itu sangat tinggi dan mudah untuk terhipnosis. Nah, kalau kita mengacu pada American Psychological Association di divisi 30 yang spesifik untuk membahas tentang hipnosis itu sendiri, di sini kita melihat bahwa hipnosis dikatakan bukanlah jenis terapi seperti psikoanalisis atau terapi perilaku, tapi merupakan prosedur yang dapat digunakan untuk memfasilitasi terapi. Sehingga pelatihan hipnosis saja tidak cukup untuk melakukan suatu terapi. Dan yang perlu diperhatikan juga, hipnosis klinis seharusnya hanya digunakan oleh profesional kesehatan yang terlatih dan terpercaya. Hal ini perlu digarisbawahi karena kami melihat begitu banyak orang menganggap bahwa hipnosis itu mudah untuk dilakukan. Tetapi mereka lupa yang dihadapi adalah otak manusia yang sampai sekarang kita belum punya spare part-nya. Dengan 86 miliar neuronnya, kita harus berhati-hati dengan hal tersebut. Beda dengan bagian klinis atau medis yang lainnya, yang mungkin sudah ada, sekarang bisa transplantasi jantung, transplantasi ginjal, transplantasi liver. Tapi karena kita belum bisa melakukan transplantasi otak, tentu perlu ini menjadi perhatian, agar tidak banyak korban dari praktek hipnosis itu sendiri. Penggunaannya dalam klinis ada 3 secara garis besar yang kami bisa lihat. Yang pertama, menggunakan imajinasi, utamanya dalam memperbaiki symptoms, gejala, keluhan yang dimunculkan. Misalnya bermasalah dengan gangguan gastrointestinal, masalah kulit, pemulihan pasca operasi, dan sebagainya. Kemudian ada yang menggunakan untuk memasukkan ide-ide atau sugesti. Nah, kami di psikiatri lebih banyak menggunakan untuk eksplorasi alam bawah sadar. Karena kami menganggap gangguan jiwa atau permasalahan yang dihadapi oleh orang sekarang ini, saat ini, banyak kaitannya dengan memori yang berhubungan baik sejak dalam kandungan, dilahirkan maupun dibesarkan, utamanya 10 tahun pertama. Sehingga bagaimana kita bisa mengidentifikasi peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga bisa membantu proses untuk perbaikan kondisi klinis saat ini. Nah, kalau kita lihat teori-teori yang mendasari hipnosis, sejarahnya ada teori psikoanalitik yang dikembangkan oleh Freud, menggunakan imajinasi, fantasi, dan ada fenomena regresi yang digunakan. Kemudian teori neodisosiasi oleh Hilgard yang menggunakan istilah hidden observer, bahwa ada hidden observer yang akan berinteraksi dengan terapis ketika kita mencoba melakukan praktek hipnosis tersebut. Kemudian dari teori sosiokognitif dikembangkan oleh Theodor Sabin, ini melihat bahwa harapan, sikap, imajinasi, dan keyakinan peserta itu sangat mempengaruhi dalam berjalannya proses hipnosis tersebut. Kemudian ada teori proses informasi yang menganggap bahwa otak manusia itu seperti komputer, jadi memori yang tersimpan rapi dalam hard drive mereka bisa diakses untuk diperbaiki. Dan yang belakangan banyak dikembangkan adalah teori neurobiologi yang melihat bahwa komponen otak sangat berpengaruh dalam proses hipnosis tersebut. Nah, tahapan hipnosis
biasanya dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama induksi, di mana hypnosis state mulai dibangun. Ada yang menggunakan relaksasi, ada yang menggunakan dengan menghitung, ada yang menggunakan dengan pendulum, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk proses induksi, di mana klien dibawa untuk memasuki proses hypnotic state. Yang kedua, hypnotic state adalah di tahap di mana kita memberikan sugesti. Biasanya klien mengatakan ada rasa relaksasi yang tenang, perhatian fokus yang berkelanjutan, namun tidak mampu untuk melawan apa yang disugestikan, tetapi klien menyadari sepenuhnya. Jadi tidak ada istilah amnesia. Mereka menyadari sepenuhnya, namun tidak mampu untuk melawan sugesti yang diberikan, karena ada respon otomatis tanpa perlawanan. Dan yang ketiga adalah post-hypnotic state, di mana sebagian efek dari sugesti dapat terlihat. Ini kami ingin garis bawahi bahwa subjek dan klien tetap memiliki kendali atas proses ini. Jadi jangan menganggap bahwa kalau dilakukan hipnoterapi, kita dikontrol oleh terapis sepenuhnya, tidak. Dan kita menyadari apa yang terjadi, namun untuk melawan itu tidak seperti keadaan normal. Seperti sekarang kita bisa melakukan penolakan, yang dikatakan Dr. Cok bagus itu tidak benar. Bisa kita lakukan, tetapi dalam proses hipnosis, untuk menolak itu menjadi berkurang atau menurun, atau bahkan tidak mampu dilakukan. Nah, pada penelitian yang mencoba melihat apakah memang yang dirasakan oleh terapis maupun klien itu memiliki kesamaan, apakah tidak hanya ungkapan klien saja yang menyatakan itu bagus dan berhasil, atau hanya klaim dari terapis saja yang mengatakan bahwa apa yang dialami oleh klien itu memang memberikan efek. Ternyata pada penelitian tahun 2019 ini dikatakan dari 31 sampel yang melakukan hipnoterapi adalah 5 orang hipnoterapis yang sudah tercertified, menunjukkan hasil yang tidak berbeda atau similarities, ada kesamaan dari pengalaman yang dialami oleh klien dan apa yang dirasakan oleh terapis. Artinya dalam proses itu memang ada hal yang bisa dirasakan oleh terapis dan apa yang diungkapkan oleh klien memang bisa diartikan untuk dimodifikasi oleh terapis. Kalau diinterpretasikan seperti komputer, sama seperti kita membuka firewall atau sistem pertahanan dari komputer kita. Hipnosis juga melakukan hal yang sama, bagaimana membuka mekanisme pertahanan ataupun defense yang kita miliki untuk bisa dilakukan modifikasi, bisa dilakukan reframing, bisa dilakukan perbaikan terhadap memori yang dimiliki atau tersimpan dalam operating system seseorang. Hal itu juga bisa diidentifikasikan seperti firewall dalam komputer kita. Nah, penggunaannya dalam praktek kedokteran ternyata sudah luas, artinya sudah banyak yang menggunakan dan bukan barang baru, bukan hanya notabene milik psikiatri atau psikolog. Di kandungan sudah menggunakan hal ini, baik untuk proses kelahiran, baik untuk proses dalam mereka mempersiapkan kehamilan dan sebagainya. Bahkan sudah dilakukan randomized control trial. Ini menunjukkan bahwa hipnosis bisa digunakan di berbagai bidang kedokteran. Kemudian di kedokteran gigi juga sudah menerapkan hal ini. Bahkan seperti tadi saya sampaikan, justru pertama kali di Amerika disarankan untuk digunakan di kedokteran dan kedokteran gigi. Sehingga mudah-mudahan juga di kedokteran udayana mau menggunakan, tidak hanya mempelajari secara teoritis, tapi juga mempraktekkannya. Sehingga klien-klien yang takut dengan suara bor, yang takut untuk dicabut, takut mendapatkan anestesi, bisa terbantu. Ya, giginya bisa terawat dengan baik tanpa ada ketakutan untuk
datang ke dokter gigi. Untuk pain belakangan juga banyak diteliti, baik acute pain maupun chronic pain, ya mulai dari perawatan luka, kemudian juga bone marrow aspiration, kemudian kemoterapi untuk kanker, dan dilaporkan sudah digunakan. Selain itu untuk chronic pain juga pada fibromyalgia, headache, migraine, cancer-related pain, back pain, irritable bowel syndrome yang berhubungan dengan nyeri juga digunakan hipnosis tersebut. Izin dok, slide-nya belum dinaikkan ke atas dok. Slide yang ini di teori yang mendasari hipnosis. Ini. Yang mana? Yang terbaru. Ini masih di atas slide-nya dokter. Oh, masih di atas nih. Ya, coba ya, stop. Maaf sebelumnya. Sudah bisa? Masih gelap dok. Masih gelap. Kayak koneksi ya? Apa dok? Lanjut aja dok. Iya. Yang sekarang sudah terlihat? Belum dok, masih gelap di saya dok. Oke. Bisa dilanjut dok, di tempat kami jelas kok ini. Oh jelas ya. Terima kasih Pak Adi. Silakan dilanjut Dokter Cokorda. Di tempat kami juga lanjut, mungkin di tempatnya Dokter Ngurah ya. Ada koneksinya menurun ya. Oke. Jadi pada persiapan operasi juga banyak digunakan karena dikatakan bisa menurunkan waktu untuk operasi atau bedah. Penggunaan analgetik juga bisa dikurangi, recovery time juga menjadi lebih baik, sehingga secara psikologi dianggap memberikan outcome yang lebih baik. Nah, kami di hipnosis untuk bagian psikiatri bisa digunakan untuk gangguan cemas, depresi, PTSD, anoreksia nervosa, migrain, gangguan tidur, childhood trauma, utamanya dalam perbaikan memori, kemudian penyalahgunaan zat, identity disorder. Banyak yang menganggap kalau sudah mengalami identity disorder, ketika itu menjadi suatu konflik tidak bisa diperbaiki. Tapi dengan hipnosis ternyata mampu untuk membawa mereka kembali menyadari identitas dirinya. Dan dari penelitian dengan menggunakan MRI jelas juga terlihat dalam hal ini, functional MRI. Meskipun kita belum punya functional MRI, tetapi di luar ini sudah dilakukan dan memang terlihat ketika orang yang terhipnosis ada penurunan aktivitas ya, di anterior bagian otak depan singulatnya, ya itu mengalami penurunan aktivitas, sehingga bisa dibuktikan bahwa memang hipnosis itu berefek dan memberikan pengaruh secara fungsional MRI terlihat. Nah, dengan banyaknya hasil yang memberikan nilai positif, dilakukanlah survei secara nasional di Amerika, dipublikasi tahun lalu, International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis. Pada 1.000 sampel, ketika ditanyakan apakah masalah fisik maupun psikologinya ketika ditangani memang memberikan perbaikan, dan apakah akan ingin mencari treatment itu kalau memang tersedia. Ternyata lebih dari 50% bersedia untuk mendapatkan terapi hipnosis ini. Nah, ini artinya di masyarakat Amerika yang negara maju sendiri pun menganggap hal ini masih relevan untuk dijadikan sebagai sebuah terapi. Itu kita berharap di sini juga akan menjadi pilihan dalam mendapatkan ataupun menangani sebuah permasalahan. Nah, seberapa besar hipnosis itu membantu? Ternyata sebagian besar dari mereka mengatakan memberikan manfaat. Ya. 63% bahkan melaporkan
itu bermanfaat. Meskipun bervariasi, ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, ini mungkin berhubungan juga dengan hypnotizability yang dimiliki oleh seseorang. Jadi kapasitas, kemampuan untuk terhipnosis itu. Sehingga ada yang memang betul-betul bisa merasakan sepenuhnya, ada yang merasa sedikit bermanfaat. Nah, sehingga ke depannya tentu ini menjadi pemikiran kita bersama. Apa yang akan menjadi masa depan dari hipnosis itu sendiri, terutama dalam penelitian. Kita di kedokteran mampukah kita meneliti lebih jauh, entah neurofisiologikalnya, entah trans yang terjadi, atau berbagai interaksi di otak yang terjadi, dampaknya terhadap orang tersebut, mekanisme dan sebagainya. Jadi masih banyak hal yang bisa kita explore, kita bisa teliti sebagai masa depan dari hipnosis tersebut. Tidak hanya kita untuk mengimplikasikannya atau menggunakannya saja, tetapi ada ruang untuk kita teliti. Kita belum punya banyak alat yang neuroimaging yang advance, itu bisa kita sikapi dengan apa yang kita miliki saat ini. Melihat trans yang memang bagian dari masyarakat kita, sehingga tidak sepenuhnya orang menganggap ketika trans itu adalah hal yang negatif, tetapi juga bagian dari mekanisme hipnosis yang terjadi ini. Dan sekarang kita tidak hanya berhadapan dengan apakah ini akan kita gunakan sebagai terapis, tapi kita akan berhadapan dengan hipnosis itu sudah dijalankan oleh mesin. Ya, kita akan berhadapan dengan ini. Jadi otak kita masih tetap kapasitasnya, kemampuan kita masih tetap sebagai individu, tetapi sekarang mesin akan mulai mengambil alih hal ini. Nah, apakah kita akan berikan, ataukah kita akan berkolaborasi, karena aplikasi ini sudah ada dalam genggaman setiap orang, akan bisa digunakan. Sehingga mungkin terapis-terapis yang kita latih, kita didik, mungkin lama-lama akan hilang. Karena lebih nyaman orang mungkin dengan apa yang digenggam saat ini. Ya, sudah ada aplikasi hipnosis yang bisa Bapak Ibu download, bisa genggam setiap saat, bawa kemana-mana. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan, pesankan, bahwa kalau kita melakukan hipnoterapi, kita berhadapan dengan 86 miliar neuron dan satu spirit yang belum bisa kita identifikasi secara kedokteran, tapi hal itu ada. Sehingga akan sangat bijaksana kalau kita berhati-hati dalam menggunakannya dan berhati-hati dalam menyerahkan otak yang kita miliki. Sekian yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pengantar untuk nantinya di sesi berikutnya dan dalam sesi diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Jaya, luar biasa sekali presentasinya. Saya sampai tidak merasa waktunya sudah 30 menit. Jadi ada beberapa pointers yang tadi saya catat. Yang pertama, ini sebuah terobosan bahwasanya Udayana telah meneliti mind body dan bagaimana kinerja spirit. Kemudian sebuah keynote tadi yang saya catat adalah hipnosis klinis sebaiknya digunakan oleh profesional kesehatan. Jadi saya setuju karena ini sangat berbahaya apabila seseorang tidak berkompeten untuk mengutak-atik otak seseorang. Terima kasih Dr. Jaya, luar biasa sekali. Terima kasih. Kawan-kawan